Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Eka Putri. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Dewi Nur Azizah dan Fajrul Rahmatul Izzah. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran nama baik. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Materi yang saya akan jelaskan mengenai tentang pengertian pencemaran nama baik serta dasar hukum yang mengatur pencemaran nama baik. Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP biasanya dikenal dengan istilah penghinaan. Pengertian pencemaran nama baik atau defamation adalah suatu tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan sehingga berakibat orang tersebut merasa telah dirugikan. Baik, materi selanjutnya tentang dasar hukum yang mengatur pencemaran nama baik. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Berdasarkan KUHP, pencemaran nama baik dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, penistaan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Yang kedua, penistaan dengan surat dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, fitnah dalam pasal 311. Yang keempat, penghinaan ringan dalam pasal 315 KUHP. Yang kelima, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah dalam pasal 317 KUHP. Yang keenam, perbuatan fitnah dalam pasal 318 KUHP. Berdasarkan UU ITE, UU ITE lebih menekankan bagaimana cara penyampaian pencemaran nama baik itu dilakukan. Hal itu diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu C. Unsur-unsur dari pencemaran nama baik. Unsur-unsur dari pencemaran nama baik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Karena penilaian terhadap tindak pencemaran nama baik sangat tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Serta tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak berwenang apabila terdapat pengaduan dari korban. Yang kedua yaitu pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Maksudnya yaitu dalam suatu konten terdapat substansi yang berisi pencemaran nama baik yang disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Yang D, pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan, di mana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Adapun golongan sasaran dalam pencemaran nama baik sebagai berikut. Yang pertama, pribadi atau perorangan. Yang kedua, kelompok atau golongan. Yang ketiga, suatu agama. Yang keempat, orang yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. E. Dampak atas pencemaran nama baik. Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di antaranya yaitu yang pertama, membekukan kebebasan berekspresi. Yang kedua, menghambat kinerja seseorang. Yang ketiga, merusak popularitas dan karir. Yang keempat, perihal pencitraan seseorang atau institusi. Saya Fajrul Rahmatul Izzah. Di sini saya bakal jelasin sebuah kasus tentang pencemaran nama baik, yaitu pelaporan Egy Sujana oleh perusahaan yang diduga terkait pencemaran nama baik.
Jadi Egy Sujana ini dilaporkan oleh PT Citra Pembina Sukses Joint Operation atau PT CPSJO ke Polda Metro Jaya. Egy Sujana ini politisi dari Partai Amanat Nasional yang biasanya disebut PAN. Kenapa Egy Sujana kok ikut-ikut gitu kan? Karena Egy Sujana ini berstatus sebagai kuasa hukum dari PT Matahari Terang Cemerlang. Egy diduga telah melakukan pencemaran nama baik ke PT CPSJO karena menyebut perusahaan itu telah merugikan PT MTC sebesar 145 miliar rupiah. Pernyataan ini dikutip dari media online. Damanik mengatakan kasus ini bermula saat dua perusahaan itu tuh menjalin kerjasama dalam pembangunan Ciputra Tower di Kemayoran pada tahun 2017. Selang setahun pembangunan itu tidak sesuai target yang ditentukan. Habis itu PT CPSJO ini memutus kontrak yang saat itu disepakati oleh kedua pihak. Jadi pemutusan kontrak ini nggak cuma satu pihak gitu loh. Jadi kedua belah pihak itu udah menyetujui. Tapi PT MTC ini mengajukan somasi melalui Egy Sujana dengan tuduhan mengingkari perjanjian kerja. Egy lantas membuat pernyataan di sejumlah media online terkait pernyataan perjanjian kerja tersebut. Dalam pelaporan kali ini, Damanik membawa sejumlah barang bukti tentang tangkapan layar yang ada di media sosial itu dan rekaman video. Egy Sujana ini bisa dikatakan melakukan sebuah fitnah yang ada di pasal 311 KUHP. Egy Sujana terjerat pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 dan pasal 36, lalu pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 311 KUHP. Salah satu bunyi dari pasal yang Egy Sujana lakukan yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dari atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda paling banyak 750 juta. Jadi menurut kelompok kami ini PT MTC ini yang diwakilkan oleh kuasa hukum dari Egy Sujana ini telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, di mana mengajukan somasi dengan tuduhan mengingkari perjanjian kerja dan juga memfitnah bahwa PT CPSJO ini telah melakukan sesuatu yang merugikan PT MTC ini sebesar 145 miliar. Tentang perkembangan kasus ini, saya pribadi tidak ada media yang meliput atau menyiarkan tentang kasus ini, entah Egy Sujana ditahan atau sudah bebas atau dia. Intinya perkembangan dari kasus ini tidak dipublikasikan di media yang bisa diakses. Entah Egy Sujana ini di penjara 4 tahun atau tidak ada media online yang memberitakan kasus ini.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.